berdua. Saya Kaleb. Saya Wadi. Saya Sinta. Nah guys, sekarang kita mau bahas apa nih? Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas salah satu penyakit yang berbahaya dan menjadi penyakit endemik di Indonesia, yaitu demam berdarah tinggi atau yang kita sering sebut dengan DBD. Jadi Moms harus simak baik-baik penjelasan kami karena penyakit ini sangat mengganggu kesehatan kita. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Jadi Moms, demam DBD atau demam berdarah dengue ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak maupun orang dewasa. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini adalah berwarna hitam, badannya kecil, dan nyamuk ini biasanya menggigit pada siang hari dan juga sore hari, sehingga dia juga senang hingga pada pakaian yang bergantung kelambu dan di tempat yang gelap atau lembab. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini dia biasa berperan aktif di tempat-tempat yang lembab seperti di bak air mandi, di got, ataupun di mana saja. Nah, secara kasus nyamuk Aedes aegypti ini dia sudah menyebar ke seluruh Indonesia, merupakan salah satu kasus nasional dengan sekitar 492 kasus mulai terhitung dari 2016. Nah, ini ada beberapa gambaran di mana beberapa wilayah yang sudah terpapar DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi Moms, perlu kita ketahui bahwa cara penularan dari DBD ini yaitu pada saat kita terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti, saat itulah virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekitar 4-7 hari setelah itu kita akan terinfeksi virus dengue, dan gejala-gejala yang bisa kita alami yaitu seperti sakit kepala, biasanya tinggi, demam tinggi, mual, muntah, maupun nyeri otot. Nah, saat itulah dan yang perlu kita waspadai untuk segera memeriksa ke dokter, yaitu saat gejala-gejala DBD ini sudah sangat berbahaya bagi tubuh kita, yaitu seperti saat kita mimisan, keluar darah dari hidung, dan juga gusi berdarah, ataupun saat kita menggigil atau kedinginan dan juga sesak napas. Nah, sudah dengarkan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang faktor risiko, gejala, dan tanda bahaya pada demam berdarah tinggi atau yang kita kenal dengan DBD. Namun itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Wadida Dewi Terwanggai, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Kita masuk saja untuk faktor risiko untuk terjadinya demam berdarah tinggi atau DBD. Yang pertama ada daerah tropis, yang kedua yaitu daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan daerah tropis dengan daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi. Ini menjadi habitat untuk nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk yang dapat menyebarkan virus DBD. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku hidup tidak sehat. Perilaku hidup tidak sehat yang bagaimana? Pertama, perilaku suka menumpuk barang bekas. Yang kedua, tidak menguras bak mandi berminggu-minggu. Yang ketiga, menampung air. Nah, tiga hal ini atau tiga perilaku hidup tidak sehat ini dapat menjadi sarang atau habitat dari nyamuk Aedes aegypti ini atau nyamuk yang menyebarkan virus DBD. Nah, bagaimana dengan perjalanan klinis atau perjalanan dari seseorang itu tergigit nyamuk Aedes aegypti sampai menimbulkan gejala sampai masuk pada fase penyembuhan? Baik, selanjutnya untuk gejala pada fase demam. Nah, untuk fase demam ini timbul gejala seperti nyeri kepala,
mual muntah, nyeri otot, nyeri di belakang mata, dan juga badan sakit dan terdapat ruam. Nah, ruam yang bagaimana? Nah, seperti yang ada pada slide di atas, bahwa ruam itu seperti bintik-bintik merah pada kulit kita. Jadi perlu diwaspadainya ruam tersebut. Nah, untuk fase demam ini biasa terjadi pada hari 1 sampai ke 3. Nah, untuk hari ke-4 sampai ke-7 biasanya demam ini sudah turun. Artinya akan memasuki fase kritis. Maka perlu diwaspadai akan adanya terjadi shock maupun tanda bahaya dari DBD itu sendiri. Nah, tanda dari shock itu seperti akalnya dingin. Akal dingin itu maksudnya telapak tangannya jika teraba sangat dingin. Dan yang kedua yaitu ada tekanan darah yang menurun. Ketiga yaitu kencingnya sedikit atau dia kencingnya kayak 6 jam sekali kencing. Selanjutnya untuk CRT-nya meningkat lebih dari 2 detik. Maksudnya di sini ketika kulit pasien yang terkena DBD kita cubit kembalinya lambat. Nah, itu dimaksud dengan CRT lebih dari 2 detik. Selanjutnya kita perlu waspadai juga pada fase kritis biasanya bisa terjadi tanda bahaya yang tidak diinginkan. Nah, untuk tanda bahaya yang biasa timbul pada fase kritis ini yang perlu diwaspadai yaitu nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, pendarahan mukosa. Pendarahan mukosa ini seperti terjadi mimisan atau gusinya itu berdarah. Habis itu pasien tersebut tampak gelisah dan kelelahan. Nah, itu perlu kita waspadai pada fase kritis. Ingat, fase kritis ini biasa terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Jadi perlu diperhatikan ya mams untuk fase kritis ini. Jadi ketika anak kita atau keluarga kita terkena DBD saat dia sudah demam tinggi dan tiba-tiba demamnya turun dan itu memasuki hari ke-4 maupun hari ke-5, maka harus dia perhatikan untuk tadi terjadi untuk tanda-tanda shock dan juga ada tanda bahaya pada DBD ini sendiri. Selanjutnya untuk fase penyembuhannya ketika seorang yang terkena DBD ini telah merasakan nafsu makan membaik, kencing yang cukup, bebas demam selama 24 jam tanpa obat penurun panas. Jadi pada gejala DBD ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Dari fase demam sampai ke fase kritis, ingat terjadi penurunan suhu. Hai Mams, sekarang saya akan melanjutkan mengenai apa saja yang harus diperhatikan sebelum pasien pulang dan edukasi yang harus Mams tahu saat sudah di rumah. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah di situ pasien sudah bebas meminum antipiretik atau sudah tidak demam selama 24 jam tanpa minum obat apapun. Jadi dalam 24 jam dia sudah tidak demam dan tidak mengonsumsi antipiretik. Kemudian yang kedua, nafsu makan dan minumnya itu asupan cairannya itu sudah baik dan bisa dilihat dari dia punya diuresis yang adekuat atau dari pemasukan nutrisi dan pengeluaran sisa-sisa itu semuanya normal, mulai dari makan, minum, dan juga kencingnya. Nah, juga dilihat dari perbaikan klinis atau lihat dari kesadarannya, GCS-nya sudah normal, sudah tidak rewel lagi anaknya. Kemudian diperhatikan juga dari tanda-tanda vitalnya. Kemudian yang berikutnya, dalam pemeriksaan hematokritnya itu
stabil atau hematokritnya sudah normal, dan juga dia melewati masa yang lebih dalam 2 hari terakhir tuh dia sudah tidak shock. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari tidak ada gangguan dari pernafasannya, karena kalau ada gangguan pernafasannya kemungkinan dia efusi pleura. Nah, kalau memang sudah tidak ada dan sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak ada, dan juga trombositnya sudah kembali di atas lebih dari 50.000 per milimeter kubik, maka di situ sudah dikatakan bahwa pasien terindikasi sembuh. Yaps. Nah, setelah pasien sembuh, di sini MAMS harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu MAMS harus memastikan bahwa pasien beristirahat dengan baik atau tidak melakukan banyak aktivitas terlebih dahulu. Kemudian cukup nutrisi baik makanan maupun minuman pada pasien tersebut, karena memang pemenuhan asupan terutama cairan itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya yaitu perilaku hidup sehat dengan 3M, yaitu apa? Ada yang tahu? Yes, betul sekali. Menguras, menutup, dan mengubur. Nah, yang pertama menguras yaitu tidak membiarkan ada bak-bak terbuka, air-air terbuka, genangan air di sekitar rumah yang bisa mengakibatkan jentik nyamuk itu ada, atau nyamuk itu membuat jentik di situ. Yang berikutnya yaitu menutup baik-baik setiap air bersih yang ada, karena nyamuk itu paling senang pada air yang bersih, maka harus diperhatikan bahwa bak-bak itu harus ditutup baik-baik. Dan yang berikutnya yaitu mengubur bahan-bahan atau limbah-limbah yang sudah tidak dipakai yang bisa mengakibatkan ada tampungan air, misalnya ban-ban atau kaleng-kaleng, itu harus dikubur atau dimusnahkan lah. Jangan sampai ada di sekitar rumahnya kalian ya Mams. Oke, jadi itu adalah edukasi yang perlu diperhatikan, mulai dari dimana pasien itu sembuh, tanda-tandanya seperti apa, sampai jika sudah pulang apa saja yang harus dilakukan. Yaps, jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.